teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen sharing materi yang mau aku bawain. So, hari ini aku akan bawain materi tentang Reawakening Program with Mindfulness yang dipayungi melalui sebuah konsep psikologis, yaitu Psychological Capital in the Organization. Apa sih sebenarnya Psychological Capital itu atau modal psikologis? Aku mau jelasin dikit ya. Kan selama ini kita tuh kalau ngebahas soal capital atau modal itu kayaknya ujung-ujungnya berbau sama yang namanya financial, berbau dengan human capital, manusianya, terus berbau dengan sesuatu yang relasi sosial, social capital. Mungkin 3 hal tadi itu yang paling sering teman-teman dengar ya, human capital, financial capital, dan social capital. Tapi di dalam psikologi, menurut literatur nih ya, ada satu capital yang sebenarnya kita lupa punya, yaitu psychological capital. Psychological capital ini atau modal psikologis itu adalah sebuah konsep yang dibawa sama seorang profesor dari Amerika, yaitu Profesor Lutton, tentang bagaimana perusahaan itu bisa punya resource yang mereka tuh punya 4 konsep yang terkenal di psychological capital ini. Konsep ini tuh ada dalam diri manusia itu. Apa sih? Hero inside us. Hero ini singkatan dari H, hope, gimana kita tuh punya hope dalam bekerja. Harapan yang membuat pada saat kita lagi terpuruk, yang membuat kita tetap goal oriented, yang tetap membuat kita tahu punya tujuan ke depan tuh apa. And then yang kedua adalah efficacy atau keyakinan diri. Self-efficacy ini sebuah konsep yang udah lumayan terkenal ya teman-teman di psikologi. Gimana kita itu punya keyakinan, I believe I can do it. Sing penting yakin. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi dalam kegagalan, keterpurukan, untuk punya keyakinan bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu, kita punya kapasitas diri, itu tuh kayak hilang loh. Nah, si modal psikologis ini membawa efikasi kita untuk bisa punya harapan yang cukup besar terhadap pekerjaan itu. Dan yang ketiga adalah R-nya, hero, R-nya adalah resiliency, come back stronger, how we bounce back after the most difficult time di dalam hidup kita. Gimana pada saat di kondisi paling sulit kita tuh bisa kembali bangkit. Gimana kita bisa punya kemampuan untuk bounce back, mantul lagi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah optimism. Gimana kita punya positive spin yang membuat kita tuh selalu bisa positif terhadap diri kita, lingkungan kita, terhadap perusahaan. Karena nggak mudah loh untuk bisa optimis pada saat kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Ibaratnya kognisi kita atau di otak kita tuh pasti kalau kecewa ya akan membawa emosi sedih. Tapi gimana emosi sedih itu bisa kita hadapi dengan sebuah resiliensi, dengan sebuah efikasi, dan sebuah harapan yang selalu kita ingat setiap hari. So, konsep hero ini yang akan saya bawakan dalam pelatihan nanti yang akan kita balut karena psychological capital ini somehow ada di level yang tidak kita sadari, makanya akan membawa mindfulness sebagai sebuah pendekatan di psikologi, how we aware sama modal psikologis yang kita punya, and then kita accept, karena kadang-kadang untuk bisa punya harapan kita harus memaafkan masa lalu, kita harus bisa menerima apa yang sudah terjadi, dan kadang untuk punya hope itu butuh untuk mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita. Dan hari ini mindfulness session akan kita berikan dengan praktis sehingga nanti akan ada ratusan orang untuk bisa masuk ke dalam dirinya dengan teknik yang akan membuat mereka self-talk lebih dalam sama apa yang mereka hadapi dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir akan ada kolaborasi sama salah satu trainer lain tentang komunikasi. Somehow kita aware sama apa yang terjadi, tapi gimana kita regulate itu dengan komunikasi yang baik kepada subordinate di pekerjaan, entah atasan, entah bawahan, atau mungkin bahkan rekan kerja. Itu yang mungkin kadang susah untuk kita aplikasikan. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita ngerasa dalam titik terendah, coba ingat modal psikologis yang kita punya tadi yang aku sempat bahas. Yang mungkin kamu belum punya kesempatan buat join di pelatihan aku, semoga konten ini bisa bermanfaat. Ingat lagi apa yang menjadi hero kamu. Be a hero adalah dengan kita ingat modal psikologis yang kita punya, dan be aware dengan kapasitas itu, sehingga mungkin nggak ada alasan untuk kita nggak punya modal, kita nggak punya resource. Ada kok.
dan itu ada dalam diri kita sendiri. Semoga sesi konten ini yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian yang ngerasa ini relate. Boleh kasih komentar di kolom komen dan bagiin video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe Analisa Channel. Bye bye, assalamualaikum.